Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Di sini kami akan menyampaikan sedikit mengenai kredit dan dana pihak ketiga bank syariah maupun bank konvensional. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Urfan Vitasari bersama kedua rekan saya, Ade Syahriani dan Efri Aprilia. Yang pertama yaitu pengertian kredit, jenis kredit beserta tujuannya. Kredit merupakan hak untuk menerima pembayaran atau kewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu yang diminta atau pada waktu yang akan datang karena penyerahan barang-barang. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, kredit merupakan penyediaan uang atau yang dapat dipersamakan berdasarkan persetujuan antara kreditur atau pemberi pinjaman dengan debitur atau peminjam. Penyaluran kredit berperan penting dalam perbankan, karena selain mensejahterakan masyarakat, bank juga akan mendapatkan laba yang merupakan sumber utama pendapatannya. Kredit yang diberikan oleh bank nantinya akan menjadi sumber pendapatan karena adanya bunga atas pinjaman kredit yang wajib dibayarkan secara rutin oleh para debitur dalam kurun waktu tertentu. Selanjutnya yaitu jenis-jenis kredit. Jenis-jenis kredit ada 6. Yang pertama, kredit modal kerja. Kredit modal kerja ini bersifat produktif, yang artinya kredit ini diharapkan mampu menciptakan sebuah barang produk atau jasa dari kegiatan usaha sehingga dapat menghasilkan keuntungan untuk membayar setiap angsuran kredit pada setiap bulannya. Yang kedua, kredit investasi. Kredit investasi ini hampir sama dengan kredit modal kerja, yakni bersifat produktif, di mana kredit ini dimanfaatkan sebagai bentuk investasi atau penanaman modal untuk menghasilkan keuntungan. Namun, pada kredit investasi ini membutuhkan waktu yang sangat lama dalam memberi keuntungan. Yang ketiga, kredit konsumtif. Kredit konsumtif merupakan kredit yang pada dasarnya digunakan untuk keperluan atau kebutuhan yang bersifat pribadi. Yang keempat, kredit jangka pendek. Kredit jangka pendek memiliki jangka waktu pengembalian rata-rata kurang dari 1 tahun. Biasanya, kredit ini cocok digunakan untuk kebutuhan modal kerja, di mana kurang dari 1 tahun sudah bisa melihat keuntungan. Yang kelima, kredit jangka menengah. Kredit jangka menengah merupakan kredit yang membutuhkan waktu kurang lebih 3 tahun untuk bisa melakukan pengembalian kredit. Yang keenam, kredit jangka panjang. Kredit jangka panjang yaitu kredit yang jangka waktu pengembaliannya bisa sampai 5 tahun bahkan lebih. Kredit jenis ini biasanya digunakan untuk kredit investasi pada pembelian mesin, atau alat-alat perusahaan. Selanjutnya, tujuan daripada kredit yaitu untuk mendapatkan keuntungan, untuk mengembangkan usaha nasabah, dan untuk membantu pemerintah. Perbedaan bank syariah dan bank konvensional. Berikut perbedaan bank syariah dan bank konvensional. Bank syariah melakukan investasi-investasi yang halal saja, berdasarkan prinsip bagi hasil, jual, beli atau sewa, profit dan falah oriented, hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kemitraan, penghimpunan dana, penyaluran dana harus sesuai dengan fatwa Dewan Pengawas Syariah. Bank konvensional, investasi yang halal dan haram, memakai perangkat bunga, profit oriented, hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan debitur-kreditur, tidak terdapat Dewan Pengawas Syariah. Dana pihak ketiga atau simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito,
sertifikat deposito, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengannya. Dana pihak ketiga merupakan sumber dana terpenting bagi operasional bank. Dana tersebut dapat dimanfaatkan untuk ditempatkan pada pos-pos yang menghasilkan pendapatan. Salah satunya adalah kredit. Pentingnya dana membuat setiap perusahaan berusaha keras untuk mencari sumber dana yang tersedia, termasuk lembaga keuangan semacam bank. Sumber-sumber dana bank adalah usaha bank dalam memperoleh dana dalam rangka membiayai kegiatan operasinya. Sumber-sumber dana bank dapat diperoleh dari bank itu sendiri, masyarakat luas, dan dari lembaga lainnya. Peranan dana pihak ketiga terhadap kepastian dalam pemberian pembiayaan. Kegiatan penyaluran pembiayaan atau kredit yang dilakukan lembaga pembiayaan memiliki nilai yang sangat strategis dan menentukan bagi kelangsungan usaha. Karena apabila tidak dilakukan secara cermat dan hati-hati, dapat menimbulkan kerugian keuangan dan akan mengurangi modal usaha. Oleh karena itu, hampir semua lembaga pembiayaan syariah maupun konvensional membentuk satu manajemen yang bertugas secara khusus mengurusi kegiatan kredit serta menempatkan sejumlah personal yang benar-benar profesional dan memiliki kemampuan di bidangnya. Peranan dana pihak ketiga terhadap kinerja lembaga pembiayaan syariah. Dalam menjalankan fungsi operasionalnya, lembaga pembiayaan syariah membutuhkan dana yang berasal dari modal sendiri, pinjaman pihak kedua, dan dana yang dihimpun serta dikelola dari masyarakat atau yang disebut dengan dana pihak ketiga. Dari ketiga sumber dana tersebut, hanya dana pihak ketigalah yang dapat mendorong untuk meningkatkan kemampuan lembaga pembiayaan dalam memberikan kredit. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan dana pihak ketiga. Sebagai perantara keuangan, lembaga pembiayaan akan memperoleh keuntungan dari selisih bunga atau bagi hasil yang diberikan kepada peminjam atau pemilik dana dengan bunga atau bagi hasil yang diterima dari peminjam atau debitur. Tantangan lembaga pembiayaan syariah dalam meningkatkan dana pihak ketiga. Secara empiris, keberadaan dana pihak ketiga pada lembaga pembiayaan syariah adalah sebuah keniscayaan di mana mengingat perannya yang sangat strategis. Oleh karena itu, dalam menjaga kelangsungan usaha dan meningkatkan kinerjanya, tantangan yang pasti dihadapi lembaga pembiayaan syariah adalah bagaimana caranya untuk meningkatkan penghimpunan dana pihak ketiga. Dalam mewujudkan tantangan tersebut, sudah tentu manajemen dari setiap lembaga pembiayaan syariah di Indonesia akan menerapkan strategis dan diturunkannya ke dalam program kegiatan bidang penghimpunan dana. Namun, terlepas dari itu semua, saat ini harus diakui bahwa persaingan dalam memperebutkan dana masyarakat di pasar dana sangat ketat, ditambah lagi dengan sikap masyarakat yang semakin rasis. Sekian dari kelompok kami yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.